Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya puja dan puji syukur hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuh, kita semua memujinya dan kita semua memohon pertolongan hanya kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari buruknya bisikan-bisikan dalam hati kita. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, fa innan nafsa la'ammaratun bisu', sesungguhnya ada dalam diri kita ini hawa nafsu yang senantiasa mengajak kita kepada keburukan, memanggil kita, menarik-narik kita kepada kemaksiatan, memaksiati Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita bermohon kepada Allah dilindungi daripada bisikan-bisikan tersebut. Jangan sampai kemudian kita mengijabahinya, jangan sampai kemudian kita melakukannya. Dikatakan juga dalam surah An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Memang sejatinya setiap manusia selalu ada yang membisikinya untuk ke jalan keburukan. Minimal lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, minimal sedikit zikirnya, sedikit ingatnya, atau di tingkat yang lebih lagi sampai bermaksiat kepada Allah, di tingkat yang lebih lagi sampai syirik kepada Allah, di tingkat yang lebih lagi sampai kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Wa min sayyiati a'malina, dan jika kita terlanjur melakukan keburukan-keburukan yang dibisikkan oleh hati kita tersebut, kita bermohon kepada Allah agar Allah ampuni perbuatan-perbuatan buruk kita. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada satupun yang dapat menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada satupun yang dapat membimbingnya kepada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad sallim radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah wa alihi ajma'in. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah sedikit akan kita bahas sirahnya pada malam hari ini. Semoga salawat serta salam atas beliau, kemudian semoga juga tercurah limpahkan kepada keturunan beliau, istri-istri beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau. Karena sejatinya ketika kita mengatakan kita mencintai Allah, maka kita harus mencintai Rasulullah. Ketika kita mengatakan bahwa kita mencintai Rasulullah, maka kita juga harus mencintai orang-orang, sosok-sosok yang dicintai oleh Rasulullah, dari keluarga-keluarganya yang terdekat, kemudian para sahabat, ya. Harus juga kita mencintai mereka, bukti bahwa kita cinta kepada Rasulullah SAW. Dikatakan ya, dalam literatur tasawuf maupun ilmu-ilmu yang lain, ya, salah satu bukti cinta adalah mencintai apa yang dicintai. Kemudian salah satu bukti cinta juga adalah mencintai siapa yang dicintai oleh yang dicintai. Mencintai siapa yang dicintai oleh yang dicintai, dan mencintai apa yang dicintai oleh yang dicintai. Ketika kita memantapkan diri misalnya untuk menikah, maka kita juga berusaha mencintai keluarga dari calon pasangan kita. Begitu juga ketika kita melakukan guru misalnya, mengajar, maka selain mencintai anak-anak didiknya, dia juga berusaha memperhatikan orang tuanya. Karena sejatinya pendidikan bukan hanya di sekolah tapi juga di rumah. Kalau sekolahnya dididik banyak, dididik baik, tapi di rumahnya terbengkalai, kemudian di rumahnya tidak diasuh dengan baik, tidak diurus dengan baik, maka tidak akan tercipta pendidikan yang baik juga. Ya. Maka semoga
kajian kita pada malam hari ini bisa membawa kita lebih mengenal Rasulullah SAW agar kita bisa lebih mencintai beliau. Berdirinya saya di sini ini sebagai pengganti dari Ustadz Yufridal atau Buya Yufridal. Saya juga termasuk santri beliau, saya mengaji kepada beliau, jadi mungkin tingkat keilmuannya akan sangat jauh antara saya dengan beliau. Ya, jadi ini mohon maaf karena kami mendapatkan amanah dari guru kami, maka sami'na wa ta'na akan sebisa mungkin kami tunaikan. Sebelumnya beliau mengatakan sampai keutamaan bangsa Arab, insya Allah pada malam hari ini. Nah, ini saya pertama kali saya bicara di sini. Ini perlu ta'aruf dulu atau tidak ini? Ya, singkat saja, nama saya Muhammad Tolut. Kemudian asli saya, bapak saya Sunda, ibu saya Medan. Saya lahir di Sumedang, tapi hanya numpang lahir saja. Kecil saya di Puncak Bogor, kemudian masa kecil saya itu di Depok sampai umur 12 tahun. Kemudian ke Ponorogo setelah itu. Sampai sekarang di Ponorogo. Ya. Ke Ponorogo mondok sebelumnya. Jadi mohon maaf saya tidak lancar berbahasa Jawa ya, tapi paham insyaallah. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita berlanjut kepada bab nasabun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa usratihi. Ya. Nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu kita berikan pendahuluan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang diutus oleh Allah dengan begitu banyak kemuliaan. Begitu banyak kemuliaan dari sisi kecerdasannya, kemuliaan dari sisi kekuatannya, kemuliaan dari sisi akhlaknya, dan salah satunya adalah kemuliaan dari sisi nasabnya. Ya. Mungkin kalau dibandingkan dengan saya ya, nama saya ini Tolut, walaupun ada Muhammadnya. Jadi ada Muhammad, ada Tolut. Ini membahas antara Nabi Muhammad dan Raja Tolut. Raja Tolut ketika itu diutus oleh Allah bukan dari bagian Bani Israel, sehingga kaumnya kemudian mempertanyakan, nahnu ahakkum minhu bil mulki, kami lebih berhak atas Tolut itu untuk menjadi raja. Ya. Walam yu'ta sa'atum minal mal. Kemudian Tolut ini kisahnya dia bukanlah orang yang kaya raya, jadi melarat gitu ya. Makanya saya wanti-wanti ke istri saya, wah ini kamu harus siap nanti kalau nikah sama saya terjadi yang seperti di Al-Quran gimana kan gitu. Nah, jadi dari segi nasabnya itu tidak diterima oleh kebanyakan kaumnya, umatnya yang dipimpin olehnya. Tapi Nabi Muhammad SAW beliau mulia dari segi nasabnya juga. Sehingga ketika beliau dilahirkan, bangsa Arab itu sukacita, bergembira. Apalagi diikuti oleh, ya nanti akan kita bahas juga sedikit banyaknya, kejadian-kejadian yang mengiringi kelahiran beliau ke muka bumi ini. Kemudian para ulama membagi nasab beliau kepada 3 bagian. Yang pertama adalah antara nasab beliau, ayah beliau sampai kepada Adnan, keturunan Adnan. Kemudian yang selanjutnya adalah nasab beliau yang disambungkan sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian nasab beliau yang bersambung sampai Nabi Adam alaihissalam. Adapun yang pertama, bagian yang pertama adalah nasab beliau sampai kepada keturunan Adnan. Muhammad bin Abdullah, ayah beliau adalah Abdullah. Walaupun di sini sebenarnya nanti akan dibahas nama aslinya bukan Abdullah. Ya, nama aslinya bukan Abdullah, tapi kunyahnya bisa dikatakan seperti itu.
Panggilannya adalah Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib ini wa ismuhu Syaibah. Nah, jadi Abdul Muthalib ini nama aslinya adalah Syaibah bin Hashim. Wa ismuhu Amru. Nah, Hashim ini namanya adalah Amru. Kemudian bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Marrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fahr, ya. Terus wahwa al-mulaqqab bi Quraisy. Nah, jadi Fahr ini yang dikatakan dengan Quraisy. Ya, jadi bangsa Quraisy ini sampai kepada Fahr. Dikatakan Quraisy itu berarti nasabnya kepada atau yang dimaksud dengan Quraisy ini adalah Fahr tadi. Kemudian wa ilaihi tantasibu al-qabilah. Nah, seluruh suku Quraisy itu nasabnya kepada Fahr ini. Jadi di atas Fahr ini tidak dikatakan suku Quraisy lagi. Bin Malik bin An-Nadhr. Kemudian bin Kananah. Kemudian bin Ilyas bin Madar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan sampai Adnan. Kemudian di atasnya Adnan, ma fauqa Adnan atau di atasnya Adnan itu ada Adnan bin Ad. Nah, Adnan bin Ad bin Hamisa bin Salaman bin Ausi bin Buzi. Nah, ini panjang sekali ini, tidak saya bacakan seluruhnya. Sampai kemudian bin Qidar bin Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Jadi sampai Ibrahim memiliki anak Ismail, kemudian keturunannya Qidar, nah, baru kemudian melahirkan keturunan-keturunan yang nantinya akan menjadi suku atau bangsa Quraisy. Kemudian yang ketiga, mau fauqa Ibrahim, di atas Ibrahim alaihissalam, wa huwa ibnu Tarih, ismuhu Azir bin Nahur bin Saru', kemudian bin Ra'u bin Falih bin Abir bin Shalih bin, ini udah ada berapa keturunan ini, bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh. Nah, Sam Nuh, kalau Sam Nuh kita kenal alaihi salam, bin Lamik bin Matuthal bin akhu Nuh yuqalu huwa Idris. Nah, akhu Nuh ini dikatakan dalam riwayat beliau adalah Idris. Setelah Adam kemudian Idris. Nah, kemudian Idris alaihi salam bin Yared bin Mahlail bin Kinan bin Anushah bin Syaid bin Adam alaihissalam. Ini sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Kemudian al-usrah an-nabawiyah, saudara-saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu'rafu usratu sallallahu alaihi wasallam bil usrah al-hashimiyah. Beliau dikenal dari keluarga Hashim, nisbatan ila jaddihi Hashim, yang dinisbatkan kepada kakeknya Hashim bin Abdi Manaf. Ya, Abdi Manaf ini kakek moyangnya, kakeknya Abdul Muthalib. Wa idan falanadhkur syai'an min ahwali Hashim wa min ba'dih. Nah, adapun saudara-saudaranya yang usrah atau saudara-saudara Nabi Muhammad yang biasanya kita dengar adalah satu Hashim. Ya. Yang ini sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib siapanya Rasulullah? Kakeknya Rasulullah. Kemudian Abdullah. Nah, jadi dari Hashim kemudian ke Abdul Muthalib, kemudian kepada Abdullah, walidu atau ayah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummuhu Fatimah, ya. Ibunya adalah Fatimah binti Amru binti A'id binti Imran bin Makhzum, dan seterusnya akan bertemu juga kepada nasab-nasab yang sebelumnya. Kemudian kita
masuk kepada pembahasan setelahnya, ya, pengasuhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika dikandung, beliau sudah ditinggal oleh ayahnya. Ayahnya wafat, kemudian beliau masih dalam kandungan ibunya. Dan salah satu kelebihan dari bangsa Quraisy yang mungkin sudah disebutkan oleh Ustadz Yufridal sebelumnya adalah mereka tidak sungkan untuk mengasuh anak daripada keluarga mereka sendiri. Ya, mereka tidak sungkan untuk mengasuh anak daripada keluarga mereka sendiri, apalagi keluarganya memiliki nasab yang baik. Sehingga Nabi Muhammad itu ketika ia lahir, ia langsung kemudian diasuh oleh, yang kita tahu diasuh oleh kakeknya gitu ya. Tapi sebelum itu sempat diasuh oleh ibunya terlebih dahulu. Beliau diasuh oleh ibunya, kemudian pengasuhan setelahnya diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, ya, sebagai ibu susunya. Kemudian ketika disusui oleh Halimah, ketika berumur 2 tahun, maka kemudian ia dikembalikan kepada Aminah, ya, dengan berat hati. Melihat raut wajah Halimah ketika itu, Aminah ini bukan dari Mekah ya. Maksudnya Aminah ini tidak tinggal di kota Mekah, tapi beberapa kilometer jauhnya dari kota Mekah. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah. Nah, itu sampai umur kurang lebih 2 tahun. Setelah umur 2 tahun, maka sebagaimana persusuan itu sampai 2 tahun, Muhammad kemudian dikembalikan kepada ibunya Aminah dengan berat hati, karena ketika Halimah ini mengasuh Nabi Muhammad SAW, banyak keberkahan, keajaiban yang kemudian dialami oleh Halimah. Ya. Yang sebelumnya sulit menyusui anaknya sulit disusui. Ya. Kemudian hewan ternaknya pun sulit untuk berkembang biak, sulit untuk diperah susunya. Ketika baru saja menerima Nabi Muhammad SAW pulang ke desanya, maka seakan-akan keberkahan itu langsung menyertai keluarga Halimah. Ya. Sampai ketika Halimah menyusui Nabi Muhammad SAW, dia bersamaan juga menyusui anaknya, dan baru saat itu anaknya Halimah itu bisa tidur dengan pulas karena kenyang disusui. Sebelumnya jarang sekali bisa sampai pulas. Ya, karena hampir setiap malam anaknya itu menangis dan tidak mau didiamkan, sehingga sepanjang malam Halimah dan suaminya mengurus anak-anaknya yang menangis tersebut. Tapi ketika menyusui berbarengan dengan Nabi Muhammad SAW, anaknya pun menyusu dengan nyaman, kemudian sampai kenyang, sampai tertidur pulas semalaman. Ini keberkahan, salah satu keberkahannya. Kemudian keberkahan yang lain, hewan-hewan ternaknya yang sebelumnya sulit untuk diperah susunya, ketika itu dalam riwayat hewan unta ya, yang diperah itu, kemudian serta-merta mengeluarkan susu yang banyak. Ya. Makanya ketika umur 2 tahun ingin dikembalikan kepada Aminah, Halimah Sa'diyah ini sangat keberatan dengan raut muka yang sedih gitu, bersama dengan suaminya. Kemudian melihat itu, Aminah pun mungkin merasa agak sedikit iba. Kemudian Halimah meminta kepada Aminah agar mengasuh Nabi Muhammad kembali sampai Nabi Muhammad umurnya 5 tahun. Jadi permintaan Aminah itu mengasuh Nabi Muhammad sampai umurnya 5 tahun. Ya. Kemudian ketika Aminah ibu Nabi Muhammad berdiskusi dengan pamannya Nabi Muhammad, Abu Thalib, ketika itu, ya, kaum yang ditempati atau desa yang ditempati Halimah ini adalah kaum yang di situ bahasa Arabnya fasih, kemudian lingkungannya juga baik. Jadi tidak apa kita melepaskan Nabi Muhammad
Ketika itu belum menjadi nabi ya. Tidak apa ketika itu kita melepaskan Muhammad agar diasuh kembali oleh Halimah agar bahasanya, karena antara umur 2 tahun sampai 5 tahun ya, anak itu belajar untuk ngomong agar bahasanya fasih, kemudian agar akhlaknya juga baik. Seperti itu. Akhirnya dengan berat hati ibunya Aminah merelakan Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah ya. Belum genap 5 tahun, maka kurang lebih di tahun ketiga ya, 2 tahun kemudian, kurang lebih 1 tahun kemudian maka ada peristiwa yang mungkin pernah kita ketahui bersama, yang sudah kita ketahui bersama. Ada peristiwa pensucian oleh malaikat Jibril. Jadi suatu ketika anaknya dari Halimatus Sa'diyah ini melihat Nabi Muhammad sedang duduk di bawah pohon, kemudian ada seorang laki-laki berpakaian putih mendatanginya, kemudian membelah dadanya dan perutnya. Jadi bukan hanya dada dan perutnya, kemudian membulak-balikan badannya. Melihat itu anaknya Halimah ini langsung lari ke ibunya, berteriak, berkata ke ibunya bahwasanya dia melihat ada seseorang yang mendatangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang mendatangi Nabi Muhammad. Kemudian Halimah tidak langsung percaya begitu saja. Namanya juga tadi yang ngomong anak kecil gitu. Ditanya kepada Nabi Muhammad, apa yang mengenaimu? Apa yang terjadi padamu? Ternyata apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sesuai dengan apa yang dikatakan oleh anak dari Halimatus Sa'diyah. Beliau didatangi oleh orang berjubah putih, kemudian dibelah dadanya, perutnya, kemudian dikatakan ya, ada tangan yang dimasukkan untuk mencari-cari sesuatu. Kemudian dalam riwayat di sini, tapi aku tidak mengetahui apa yang dia cari. Nah, gitu. Tapi aku tidak mengetahui apa yang dia cari. Kemudian orang itu pergi, ya, karena kejadian itu maka Halimah ketakutan. Dikira yang mendatanginya ini jin, takutnya Nabi Muhammad diganggu oleh jin. Maka tidak sampai 5 tahun, ya, setelah kejadian itu juga Nabi Muhammad dipulangkan kepada ibunya Aminah. Kemudian ya, selang berapa waktu bersama ibunya, maka beliau berziarah ke tempat ayahnya. Berziarah ke tempat ayahnya dibawa oleh ibunya. Maka setelah berziarah ibunya pun wafat, maka Nabi Muhammad setelah itu diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib wafat, maka beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Jadi masa remaja Rasulullah itu diasuh oleh pamannya sekitar umur antara 10 atau 11-an tahun beliau diasuh oleh pamannya, dan di umur 12 tahun itu sudah diajak oleh pamannya ke Syam untuk berdagang. Ya, di umur 12 tahun. Maka tatkala diajak ke Syam untuk berdagang, ya, singgahlah di satu tempat, kemudian bertemu dengan seorang pendeta. Kemudian pendeta itu melihat Nabi Muhammad mendekati beliau, memegang beliau dan mengatakan bahwasanya inilah yang sudah dituliskan di kitab kami, bahwasanya inilah tanda-tanda yang kami lihat bahwa dia akan menjadi Rasulul Anbiya. Dia akan menjadi Rasul, dia akan menjadi Nabi, dia akan menjadi Khatimul Anbiya, dia akan menjadi penutup para Nabi. Itu ketika Nabi Muhammad berumur 12 tahun. Kemudian setelah itu mendengar ucapan pendeta tadi, Abu Thalib pun sedikit ketakutan, maka tidak melanjutkan perjalanan dagangnya dan bergegas untuk kembali ke Mekkah.
Itu sampai Nabi Muhammad SAW berumur 12 tahun. Kemudian adapun beberapa kejadian yang menyertai Nabi Muhammad SAW selain beliau diasuh oleh Halimah, kemudian ibunya, kemudian kakeknya, kemudian pamannya, sampai beliau bertemu dengan pendeta Bukhara. Maka di sini disampaikan sirah yang lain adalah hilful fudul. Hilful fudul ini salah satu kejadian yang beliau ikuti ketika beliau masih muda atau masih di usia remaja, yaitu adalah perjanjian dagang. Perjanjian dagang bagaimana? Sebagaimana kita ketahui, bangsa-bangsa yang sebelumnya itu jika mendapati orang dari bangsa lain, seakan-akan harta dan darahnya itu halal. Ya. Jadi kalau ada orang lain masuk ke kota mereka, sebelum masuk ke kota, di perbatasan kota itu sudah dirampas barangnya, dirampas hartanya, kemudian bahkan tidak segan-segan untuk membunuh mereka. Kemudian ini dikhawatirkan akan menjadi penyebab para saudagar di luar Arab tidak mau lagi datang ke Mekah. Para saudagar di luar Mekah tidak mau lagi datang ke Mekah, dan ini akan menghambat perekonomian di Makkah. Sehingga dijadikanlah perjanjian ini antara orang-orang di kota Mekah dengan para saudagar yang melewati atau memasuki kota Mekah. Ya. Di antara perjanjiannya adalah barang siapa yang hilang nyawanya maka akan diganti dengan 100 atau 200 ekor unta. Kemudian barang siapa yang cacat matanya akan diganti dengan 25 ekor unta. Barang siapa yang cacat tangannya dan kakinya demikian pula diganti dengan 25 ekor unta. Barang siapa yang cacat wajahnya secara permanen maka akan diganti dengan 50 ekor unta, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sudah ada perjanjian yang detail. Dengan perjanjian ini menjaga juga para suku Quraisy atau suku-suku yang bermukim di Makkah untuk tidak mengganggu para saudagar-saudagar yang masuk ke kota Makkah. Kemudian ini masih ada berapa menit? Masih lama. Kemudian berlanjut kepada masa muda beliau. Masa muda beliau sebenarnya dalam buku ini dikatakan masa muda Nabi Muhammad SAW tidak dirincikan secara jelas antara umur 12 tahun sampai umur 25 tahun. Ya, ada memang perjanjian-perjanjian yang diikuti, yang lebih banyak sampai kepada kita sirahnya adalah tentang bagaimana akhlak beliau. Ya, kemudian bagaimana beliau memperlakukan orang-orang dan seterusnya. Yang paling banyak diriwayatkan adalah beliau mengembala kambing. Ya. Jadi beliau mengembala antara umur 12 sampai 25 tahun itu, yang paling banyak riwayatnya adalah beliau mengembala, membantu pamannya Abu Thalib. Kemudian di umur 25 tahun beliau pergi lagi ke Syam dalam tugas berdagang. Jadi ketika itu Khadijah di kota Mekah adalah sosok wanita yang amat sangat dihormati. Cantik parasnya, kemudian baik nasabnya, keturunannya, kemudian kaya raya juga. Maka Khadijah ini termasuk orang yang paling dihormati, bahkan mungkin bisa dikatakan satu-satunya wanita yang paling dihormati di kota Mekah. Ketika itu Khadijah berumur 40 tahun dan beliau sendiri menjanda ketika itu. Nah, kemudian pada saat Nabi Muhammad SAW berumur 25 tahun, Khadijah ini seperti kesulitan mencari pemimpin dari
rombongan saudagar yang akan membawa pakaian-pakaian, kain-kain dan barang-barang dagangan ke kota Syam. Maka beliau mulai mencari siapa yang akan memimpin para saudagar nanti, yang membawa barang-barang dagangannya nanti. Kemudian sampailah kepada telinga Abu Thalib, dan Abu Thalib kemudian mengatakan kepada ajudannya, mungkin gitu ya, ajudannya Khadijah, bahwasanya saya memiliki keponakan namanya Muhammad, dia adalah orang yang jujur, orang yang baik, orang yang amanah. Maka setelah itu dipanggillah Nabi Muhammad SAW. Kemudian coba diteliti oleh teman beliau. Ternyata memang didapati informasi tidak ada info yang tidak baik dari siapapun yang ditanya oleh utusannya Khadijah ini terkait dengan Nabi Muhammad SAW. Maka beliau diamanahi membawa barang dagangan Khadijah ke Syam. Kemudian pulang dari Syam, sebelum kepulangan beliau ke Mekah, itu desas-desusnya sudah mencapai telinga Khadijah, bahwasanya orang ini sangat baik, amanah, kemudian tidak pernah aku temukan orang yang seamanah dia, tidak pernah aku melihat. Ini pengakuan-pengakuan dari orang-orang di sekitar Khadijah. Tidak ada yang seamanah dia, tidak ada yang dinaungi keberkahan lebih daripada dia, tidak ada yang sejujur dia, dan seterusnya dan seterusnya. Dari situ mulailah timbul rasa ketertarikan Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu dicarilah informasi yang lebih dalam lagi tentang Muhammad. Kemudian diutuslah teman dari Khadijah, Sayyidina Khadijah, kepada Nabi Muhammad untuk menanyakan bagaimana pandangan Nabi Muhammad kepada Khadijah. Jadi yang menanyakan lebih dahulu adalah perempuannya Khadijah, tapi melalui temannya. Ketika ditanyakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, adakah jika wanita yang terhormat nasabnya, kaya raya hartanya, kemudian cantik parasnya, ingin dengan engkau, apakah kamu ingin juga dengan dia? Kemudian Nabi Muhammad ketika itu adalah orang yang sederhana, orang yang sederhana. Bahkan beliau menjadi pekerja daripada Khadijah, membawa barang dagangannya ke Syam. Nabi Muhammad merasa rendah diri awalnya. Aku tidak memiliki harta, aku belum sanggup membangun keluarga. Adakah yang ingin denganku? Apalagi dengan kemuliaan-kemuliaan yang engkau sebutkan tadi. Jadi awalnya itu Nabi Muhammad tidak percaya diri. Melihat kepada kondisi dirinya dan kondisi ekonominya pada saat itu. Maka kalau ikut seminar-seminar ekonomi itu biasanya dikatakan Nabi Muhammad itu melamar Khadijah dengan, ada yang bilang 100, ada yang bilang 90, ada yang bilang 40 unta merah gitu ya. Yang kalau dibandingkan sekarang itu mungkin satu unta berbanding dengan satu mobil gitu ya. Nah itu mungkin mencapai miliaran, bahkan puluhan miliar ya. Nah ini riwayatnya berbeda dengan yang kita pelajari di sini, bahwasanya Nabi Muhammad itu termasuk orang yang sederhana ya ketika akan menikahi Khadijah. Jadi bukan orang yang kaya raya bisa menyiapkan 40, 90, 100 ekor unta, apalagi itu unta merah. Ya wallahu alam mana yang paling benar riwayatnya, tapi dari kitab ini itu yang kita pelajari. Orang yang sederhana sampai beliau agak minder gitu ya. Kemudian siapakah gerangan wanita yang engkau sebutkan tadi? Wanita tersebut adalah Khadijah. Nah, ketika dikatakan Khadijah, tambah minder lagi. Khadijah itu sudah didekati banyak bangsawan-bangsawan Arab. Sudah didekati banyak para pemimpin-pemimpin kabilah
Akan tetapi Khadijah selalu menolak. Bagaimana mungkin Khadijah kemudian mau dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah diyakinkan bahwa itu benar dari Khadijah, kemudian Nabi Muhammad SAW membawa pamannya untuk menghadap Khadijah dan menyatakan bahwasanya beliau menerima atau ingin untuk menikahi Khadijah. Maka ketika Nabi Muhammad SAW menikahi Khadijah, walaupun secara ekonomi beliau bukan orang yang berada, tapi secara nasab beliau memiliki kemuliaan. Kemudian secara akhlak sudah tersebar, sudah dikenal di kota Mekah bahwasanya Muhammad Al-Amin, Nabi Muhammad orang yang dapat dipercaya, Nabi Muhammad orang yang baik akhlaknya. Jadi pernikahan ini tidak ada yang menentang. Ya, pernikahan ini tidak ada yang menentang. Jadi nggak ada yang sakit hati gitu ya dengan pernikahan Khadijah dan Nabi Muhammad, karena semua sama-sama meyakini keutamaan dari masing-masing pasangan, baik yang dari perempuan Khadijah maupun dari laki-lakinya Nabi Muhammad SAW. Digelarlah pernikahan tersebut, kemudian Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah. Ya. Tidak dijelaskan juga secara detail antara umur 25 tahun menikah dengan Khadijah sampai umur 40 tahun Nabi Muhammad diangkat sebagai rasul. Ya. 40 tahun beliau diangkat sebagai rasul. Itu hanya beberapa kejadian-kejadian saja yang dibahas secara detail. Yang jelas, ya, Khadijah ini bukan salah satu orang yang paling pertama masuk Islam, ya, dengan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Adapun salah satu kejadian yang terjadi ketika itu, antara rentang waktu itu, salah satunya adalah ketika Nabi Muhammad menjadi hakim dalam peletakan Hajar Aswad. Jadi sebenarnya bangunan Ka'bah ini sudah lama terlihat tidak layak. Bayangkan, dari Nabi Muhammad kemudian ke Nabi Ibrahim ada kurang lebih 30 sampai 40 nasab, atau jadi keturunan kesekian puluh Nabi Muhammad itu setelah Nabi Ibrahim, Ismail, terus bawahnya lagi. Jadi bisa dibayangkan kalau kayak Gontor itu masih generasi kedua. Maksudnya Trimurti dulu, kemudian sekarang dipimpin oleh Kiai Hasan Abdullah Sahal, masih dipimpin oleh generasi kedua. Dua generasi ini 95 tahun, padahal dua generasi. Tidak bisa dibayangkan dari Nabi Muhammad sampai Nabi Ibrahim itu jaraknya berapa ratus tahun, ya, berapa ratus tahun. Kalau dua generasi aja kurang lebih antara 70 sampai 90 tahunan. Nah, maka bangunan Ka'bah ini sudah sangat tidak layak. Tapi orang-orang di sekitar kota Makkah, orang-orang Quraisy itu takut, istilahnya kita itu takut kualat gitu ya. Jadi mau dipugar itu takut kualat, karena batu-batunya mereka tahu itu dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi ketika sudah pernah terjadi gempa juga, pernah terjadi banjir juga, kemudian batu-batunya sudah tidak layak, sudah hampir hancur, ya. Kemudian datanglah banjir yang kedua, ya. Maka ketika itu mereka yakin bahwasanya ini sudah saatnya untuk diperbaiki, direnovasi. Akhirnya salah satu orang Quraisy, ya, mencoba merenovasi, memindahkan satu batu dari tempatnya ke tempat yang lain. Kemudian dia tinggal. Ya. Maksudnya apa? Kalau ternyata beneran kualat, maksudnya
kalau dengan memindah batu itu dia besoknya meninggal, maka kaumnya tidak akan ada yang meneruskan untuk mempugar masjid Ka'bah tersebut, ya, bangunan tersebut. Tapi ternyata dilihat besokan harinya setelah batunya dipindah, dia masih sehat walafiat. Nah, akhirnya baru suku-suku yang lain berani untuk memindahkan batu-batu tersebut, membongkar batu-batu tersebut dan menyusunnya kembali. Ketika disusun kembali, sudah selesai, ya, tinggal satu yang belum diletakkan, yaitu Hajar Aswad. Timbullah perselisihan antara mereka, kami yang lebih berhak, kami yang lebih berhak, kami yang lebih berhak, kami yang lebih berhak. Sampai kemudian ada seorang rahib di antara mereka mengatakan, serahkan urusan ini kepada Muhammad. Insya Allah dia akan memberikan keputusan yang tidak ditentang oleh salah satu daripada kalian. Akhirnya diserahkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad meminta sehelai kain sebagaimana yang kita ketahui bersama. Kemudian masing-masing ketua kabilah disuruh untuk memegang satu dari keempat ujung kain tersebut. Lalu Nabi Muhammad mengangkat Hajar Aswad ke kain tersebut, ya, kemudian diangkatlah kain itu mendekati tempatnya dan Nabi Muhammad juga yang mengangkat, ya, Hajar Aswad dikembalikan ke tempatnya dan mereka pun puas dengan keputusan tersebut dan tidak ada yang memperselisihkan keputusan daripada Nabi Muhammad SAW, karena mereka benar-benar yakin keputusan yang diambil oleh Nabi Muhammad itu adalah yang terbaik dan mereka pun merasakan kebenarannya, bahwa yang diputuskan oleh Nabi Muhammad sesuatu yang tidak sama sekali terpikirkan oleh orang lain ketika itu. Akhirnya Nabi Muhammad bisa membijaksanai di antara perselisihan mereka, mengambil solusi yang terbaik, ya, bagi peletakan Hajar Aswad tersebut. Nah, mulai dari situlah kemudian bangunan Ka'bah, ya, terenovasi dari yang sebelumnya sudah hampir hancur, dan bangunan Ka'bah itu ditinggikan sekitar 2 hasta kalau tidak salah. Hasta itu segini, ya. Hasta, ya. Jadi ditinggikan sekitar 2 hasta di atas tanah. Khawatir akan ada banjir yang melanda lagi, kemudian bangunan itu terendam, makanya ditinggikan, jadi agak lebih tinggi daripada sebelumnya. Itu tadi sampai peletakan Hajar Aswad. Nah, ini sedikit lagi. Masih sudah. Oh, tinggal 2 menit. Ya, ini kalau dibahas akan panjang, maka kita cukupkan. Ini sampai peletakan Hajar Aswad, ya. Sampai peletakan Hajar Aswad. Insyaallah selanjutnya dilanjutkan kepada As-Sirah al-Ijmaliyah qablan nubuwah, gambaran umum sebelum nubuah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi, tidak ada cerita yang panjang atau kisah-kisah yang khusus, tapi ada beberapa kisah yang mungkin bisa disampaikan, tapi tidak begitu banyak, ya. Antara beliau umur 25 sampai umur 40 tahun. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Usikum wa iyyakum bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Sama kembali ini.